marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Kita hari ini akan belajar mengenai fungsi. Sebentar ya, saya bagikan layar dulu. Tak share screen dulu. Kok ada yang keluar? Sebentar. Ini terlihat nggak layarnya? Terlihat. Oke. Iya, salah judul ya itu. Itu judul yang kemarin itu, sistem tidak sama dua variabel itu judul yang kemarin. Hari ini kita nggak belajar itu, kita hari ini belajarnya ini. Jadi kita akan belajar banyak hal hari ini. Untuk itu saya mohon kalian memperhatikan dengan baik. Tapi kita hari ini coba sampai ke nomor 4. Situ kan kalian perhatikan ada mengenali notasi, domain, kodomain, range, dan grafik fungsi. Kemudian menentukan rumus fungsi, mengenali dan melakukan operasi aljabar, kemudian melukis grafik. Hari ini kita nggak akan bahas semuanya. Hari ini kita akan bahas setengahnya saja, kemudian sisanya akan kita lanjut. Sebentar ya. Ini ada yang ini susah nih, ada yang join. Adita Prasasti. Ya, Adita Prasasti ini kok gak bisa. Adita Prasasti. Oke. Aduh. Banyak yang telat nih. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai fungsi. Tidak semuanya, separuhnya saja yang dapat kita pelajari hari ini. Oke. Di sini pertama sebelum kita ke situ, saya di sini ada gambaran sedikit mengenai fungsi. Jadi kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan fungsi, kemudian rumusnya seperti apa, kemudian operasi-operasi pada fungsi seperti apa. Tapi sebelum itu, kenapa sih kita harus belajar fungsi? Salah satu contoh termudah dari fungsi ya yang dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya mesin fotokopi. Jadi kalau kita misalkan memfotokopi ijazah sebanyak 6 lembar begitu, maka mesin itu akan merubah ijazah menjadi 6 kali lipatnya. Sebenarnya 7 kali lipat ya kalau dengan yang asli, tetapi hasil fotokopiannya kan 6. Jadi kalau di total ada 7. Itu salah satu contoh fungsi. Jadi fungsi di matematik itu sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal dalam kehidupan yang menerapkan sifat-sifat fungsi. Ini salah satu contoh saja. Jadi ini kalau dinotasikan dalam matematik, kita sedang melakukan fx sama dengan 6x, apa yang dilakukan oleh mesin fotokopi ini. Tapi sebelum itu, dari kalian ya, salah satu atau salah dua, mungkin ada yang mau berpendapat apa itu relasi. Ini sudah dipelajari di SMP. Apa sih relasi itu? Silakan sebutkan nama dan kasih tahu saya apa itu relasi. Ada yang mau coba? Silakan loh ya. Nggak harus benar kok. Kata-katanya juga nggak harus bagus. Sebentar ini mas. Saya ya, jangan aku. Saya. Sebentar. Ada yang mau join. Avan Rashad. Oke, namanya siapa dulu deh? Danindita. Venindita. Apa itu relasi? Relasi itu Ya. aturan yang menghubungkan anggota pada satu himpunan dengan himpunan yang lain. Oke, terima kasih Mbak Venindita. Benar sekali, jadi relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota suatu himpunan dengan anggota-anggota himpunan yang lain. Waduh, kok masih banyak yang belum bergabung. Jadi prinsipnya kalau relasi itu aturannya bebas, tidak ada aturan tertentu.
relasi hanya aturan saja. Kemudian kalau fungsi ini sebenarnya di SMP itu kalian sudah belajar semua di SMP ini. Masih nggak apa yang dimaksud dengan fungsi? Silakan, mungkin yang lain dulu deh, Mbak Venindita. Yang lainnya coba. Namanya siapa? Oke, ya, Mas Muhammad Bagus Iman. Apa? Fungsi itu apa? Oke, fungsi adalah pemetaan anggota himpunan. Kalau kita tarik kata pemetaan ya, fungsi dan pemetaan itu sinonim. Sinonim itu artinya sama. Jadi fungsi dan pemetaan itu sama. Itu kata yang sama. Kalau kita tarik dari relasi, sebenarnya kalau kalian masih ingat ya, atau mungkin masih punya buku-buku SMP, kalau kalian buka lagi di buku SMP, di situ biasanya tertulis fungsi adalah relasi yang, biasanya relasi yang memiliki aturan tertentu. Aturannya seperti apa? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Terima kasih Mas Muhammad Bagus Iman. Kemudian selain yang sudah berpendapat tadi, sekarang coba jawab nomor 3. Apa yang dimaksud dengan domain dan range fungsi? Ada yang mau coba berpendapat? Namanya siapa? Muhammad Rifki Maulida. Oke, Muhammad Rifki. Apa yang dimaksud dengan domain? Domain itu seluruh anggota himpunan daerah asal. Oke, terus range? Kalau hasil himpunan daerah. Oke, terima kasih. Benar ya. Itu suara adiknya kan? Jadi benar sekali, domains itu atau daerah asal ya, bahasa Indonesianya daerah asal, bahasa matematisnya domain itu adalah himpunan ya, yang merupakan daerah asal fungsi. Kemudian kalau range itu anggota-anggota kodomain yang merupakan peta dari domain. Jadi beda ya, antara kodomain dan range itu beda. Kalau kodomain itu daerah kawan, mau kemana fungsi itu dipetakan. Kalau range itu yang terkena peta saja. Kalau tidak diketahui, misalkan soalnya hanya fx sama dengan 2x begitu, maka domainnya bilangan real, codomains-nya juga bilangan real, kalau range-nya dicari dulu. Begitu. Jadi codomains kalau tidak diketahui biasanya ikut domain kalau nggak diketahui. Kalau domainnya dibatasi, ya misalkan domainnya x dari 1 sampai 5, kemudian fungsinya itu fx sama dengan 2x begitu, maka kodomainnya tetap bilangan real. Kodomain itu apa yang terluas lah begitu. Tapi nanti kita akan coba lebih lanjut di slide selanjutnya. Ini hanya sekilas saja. Yang keempat, ada yang mau berpendapat bagaimana cara melukis grafik fungsi kuadrat? Pertemuan lalu kalian sama saya yang sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu, apa enggak? Yang ngajar saya enggak? Yang materi sebelumnya, yang sistem persamaan linear dua variabel. Halo, gimana? Yang pertemuan sebelumnya, yang sistem persamaan linear. Iya Pak. Saya ya. Iya Pak, nggak salah. Oh, kalau nggak salah. Oke, kemarin kan ada PPT nya, masa lupa? Yang tak kasih PPT itu. Iya Pak, benar Pak. Kemarin kan kita sudah gambar, itu kan sudah belajar bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat di situ. Kemarin kan sudah. Tinggal mengingat yang kemarin. Apa aja kemarin yang perlu dicari untuk menggambar grafik fungsi kuadrat? Masih ada yang ingat? Bebas deh, siapa aja boleh. Salah satu boleh. Siapa aja? Ada yang mau berpendapat? Oke, siapa namanya? Mayang. Mayang. Ya, bagaimana caranya sih? Yang pertama itu Heeh. menentukan titik potong Iya. dengan sumbu X. Iya, terus? Itu menentukan
terus? Habis itu menentukan sumbu simetri X. Oke, sumbu simetri. Oke, terus? Sudah? Habis itu udah Pak, Oke, itu udah. titik puncak Ya. Sumbu simetri dan titik puncak itu sama. Cuman kalau sumbu simetri bentuknya garis. Kalau menggunakan substitusi. menggunakan apa? Substitusi. Oh ya, tadi kamu bilang apa? Oke, menggunakan substitusi. Ya, benar. Jadi sumbu simetri dan titik puncak itu caranya memang sama. Memang sumbu simetri itu titik puncak. Memang sama. Benar ya. Jadi kita hanya perlu mencari titik potong sumbu, kemudian sumbu simetri atau titik puncak. Terus kenapa kok kemudian bolehlah kita tambahkan dengan mencari arah terbuka kurva ya. Sebenarnya tidak wajib, tapi kalau yang kalian temukan itu titik puncak tidak perlu. Tapi kalau yang kalian temukan itu sumbu simetri masih perlu. Karena arah terbukanya kemana? Ke bawah atau ke atas? Tapi nanti kita akan belajar lebih lanjut. Oke, kita pengantar dulu deh. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Sedangkan kalian perhatikan gambar yang di bawah itu gambar ilustrasi dari fungsi. Di situ ada mesin ya. Kita akan masukkan X. Mesin itu akan menggandakan masukan, artinya X nanti akan digandakan. Gandakan itu 2 kali lipat. Kemudian ditambah 5. Jadi kira-kira yang keluar nanti adalah 2X plus 5. Karena tadi digandakan jadi 2X ditambah 5, maka 2X plus 5. Nah, proses tersebut sebenarnya dia menggunakan rumus fx sama dengan 2x plus 5, di mana x-nya itu yang dimasukkan. Nah, yang dimasukkan ini biasanya disebut dengan domain atau daerah asal. Nah, hasil domain ini, himpunan hasil domain itu disebut dengan range. Nah, kodomain itu yang mana? Kodomain itu ya semua dikawankan mau kemana. Kalau di sini tidak ada aturan, berarti kodomainnya bilangan real, begitu saja. Pertanyaan di sini, kalau kita misal sebentar ya, masukkan 100 ke dalam, kira-kira nilainya berapa? Ini Hanif Karomi. Masih ada lagi kah ini? Oke, silakan. Ada yang mau berpendapat? Kalau misalkan 100 saya masukkan ke mesin ini, keluarnya jadi berapa? Ini di SMP sudah sebenarnya. Ada yang mau berpendapat? Kalau 2 saya masukkan ke sini, jadinya 2 dikali 2 ditambah 5, 9. Karena mesin ini menggunakan rumus 2x plus 5. Kalau 100 saya masukkan ke sini, dapatnya berapa? Ada yang mau berpendapat? Ayo silakan yang mau mencoba. Bingung kah? Kalau 2 saya masukkan ke sini, aduh. Kalau 2 saya masukkan ke situ ya. Ini kan fungsinya 2x plus 5. Jadi 2 kali 2 tambah 5. Ketemunya 9. Kalau 100 saya masukkan ke sini, jadinya berapa? 205. Berapa? 205. Oke, 205. 205. Ya, ya, ya. Namanya siapa? Raden Rainor, absen 30. Raden Rainor. Oke. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP. Kita hanya mengulang dan memperdalam saja. Ini sudah kalian pelajari di kelas 8 kalau tidak salah. Ya, kita tinggal substitusi X-nya di sini dengan ya 100. Berapapun yang mau disubstitusi, ya substitusi ke X. Di situ ada X ya, disubstitusi. Kalau misalkan X kuadrat plus X, berarti X di situ harus diganti 100. 100 ini terserah yang buat soal. Oke, terima kasih. Itu pengantarnya. Jadi fungsi adalah relasi yang memetakan setiap anggota himpunan A. Setiap ya, cermati kata setiap. Kalau setiap berarti semua himpunan A harus punya pasangan. Tidak boleh himpunan A ada yang nggak punya pasangan, nggak boleh. Artinya apa? Domainnya harus punya pasangan semua. Nggak boleh domainnya ada yang nggak punya pasangan. Karena ada kata setiap. Setiap ini artinya semua. Ke tepat satu anggota himpunan B. Perhatikan kata tepat satu. Tepat satu artinya nggak boleh double. Jadi domain harus tepat dipasangkan ke satu. Nggak boleh dua pasangan begitu, nggak boleh.
Tetapi kalau di codomesnya ya, di codomesnya itu dia mendapatkan peta 2 begini, nggak apa-apa. Misalkan fungsi x kuadrat. Masih ada lagi yang mau bergabung sebentar ya. Nuha Miss Rina. Jadi kalau misalkan fungsinya x kuadrat, kita masukkan nilai negatif 2, itu kan range-nya, petanya kan jadinya 4. Begitu juga dengan 2, petanya juga 4. Itu kan di domain ada 2 begini, 2 prapeta. Oh iya, kalau ke sini namanya peta, kalau ke sini namanya prapeta. Nggak apa-apa, kalau prapetanya yang 2 nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu petanya 2, itu nggak boleh. Jadi kalau disubstitusi nilai 2, terus kemudian petanya ada 2, misalkan 2 atau 4, lah itu nggak boleh. Terus kemudian yang di domain harus punya pasangan semua. Bentuk umumnya, mengingat di SMP dulu sudah ini. Notasinya seperti ini, f titik 2x ya. Kemudian dipanah 2x plus 5. Ini dibaca fungsi f memetakan x ke 2x plus 5. Artinya, ketika disubstitusikan nilai x, yang keluar adalah 2x plus 5. Bisa ditulis dengan fx sama dengan 2x plus 5. Jadi notasi ini boleh dipilih salah satu. Ini sama. Boleh juga pakai ini. Ini untuk apa? Kalau misalkan untuk melukis grafik, karena kita biasanya menggunakan y, bukan fx kalau untuk grafik. Untuk mempermudah saja. Itu definisi fungsi. Kemudian, ini contoh. Misal diberikan A, himpunan yang isinya bilangan 1, 2, 3. Kemudian B, himpunan yang isinya 4, 6, 8. Didefinisikan relasi FGH. Kalau di sini ada kata relasi, berarti belum tentu fungsi. Relasi itu hanya aturan yang memetakan A ke B. Jadi relasi FGH ini akan memetakan A ke B. Artinya domainnya A, kodomesnya B. Range-nya berapa? Belum tahu, harus dicari dulu. Dengan aturan sebagai berikut. Fx 2x, Gx x plus 3, Hx sama dengan 4. Perlu kalian cermati x di sini ya, karena FGH ini memetakan dari A ke B, berarti x di sini miliknya A. Kemudian 2x, x plus 3, 4, ini haruslah anggota B. Kenapa? Karena memetakan dari A ke B, nggak boleh keluar himpunan. Harus yang ada di A ke B. Kalau nggak ada di B, ya berarti bukan. Nggak masuk hitungan. Soalnya adalah tentukan domain, kodomain, range, dan justifikasi apakah FGH fungsi atau bukan. Justifikasi itu selidiki bahasa gampangnya. Selidiki apakah FGH itu fungsi atau bukan. Pertama kita akan cari domain. Di sini karena fungsi FGH ini memetakan dari A ke B, maka domainnya sama, yaitu himpunan A. Atau kalau kalian mau tulis bolehlah 1, 2, 3. Tapi tanda himpunan ini jangan sampai lupa. Kodomain biasanya disimbolkan dengan huruf K, itu B. Karena fungsinya memetakan dari A ke B, relasinya memetakan dari A ke B. Berarti kodomainnya yang B. Kemudian untuk mencari range, ini hati-hati. Untuk mencari range, kita harus mensubstitusikan satu persatu. Kalau fungsinya discrete. Discrete itu artinya domainnya terbatas. Terbatas itu bisa dihitung. Contohnya ini kan domainnya hanya ada 3. Hanya 1, 2, 3, oh berarti ada 3. Kalau fungsinya discrete seperti ini, itu dihitung saja, dimasukkan satu persatu. Tapi kalau fungsinya continue itu intervalnya terbuka, intervalnya pakai interval real. Contohnya negatif 1 lebih kecil x lebih kecil 1, itu kan interval real, itu kan tidak bisa diuji satu persatu. Kalau seperti itu kita dianalisa sendiri, diperkira-kira sendiri. Itu yang agak susah. Kemudian untuk mencari range, kita substitusi saja karena ini fungsinya discrete. Kita ke fx dulu. Fx adalah 2x. Berarti di sini pertama kita substitusi 1 ya. 1 diganti dimasukkan ke 2x di sini. X-nya diganti 1. 2 kali 1. Maka 2. Berarti petanya 1 adalah 2. Tetapi di B tidak ada bilangan 2. Berarti F1 itu tidak ada. Jangan ditulis F1 sama dengan 2 karena di B nggak ada 2. Padahal fungsi ini memetakan dari A ke B. Relasi ini memetakan dari A ke B. Kemudian petanya 2, 2x. 2 kali 2, 4. Oh ada, berarti 4. Pak, permisi, maaf. Iya. Pak, itu layarnya nggak berubah, Pak.
Oh iya, Iya Pak. di mana sekarang? Masih Dari? masih di persepsi. Oke, sebentar. Oh, tadi bilang ya kalau begitu ya. Bentar. Iya. Nah, Tadi saya mau bilang cuma takut nyelah Pak. ya nggak apa-apa. Gak apa-apa Bos. Kalau sekarang layarnya apa? Oke, Masih tetap Pak. Masih tetap. bentar. Ini susah ya pakai. Sebab bagikan layar ya. Nanti kalau ada masalah bilang ya. Sekarang masih apersepsi. Sekarang apa yang terlihat? Itu Pak, Google Meet. Oke. Google Meet ya. Kalau sekarang? Oke. Sudah ya. Nanti kalau misalkan ada masalah bilang ya, jangan diam. Oke. Ini iya, nge-lag kayaknya. Oke, kita tadi ke sini. Ini sudah kelihatan kan ya? Domain, codomain range. Oke. Jadi ini saya ulang deh kalau begitu. Di sini domainnya kita fungsi akan memetakan dari A ke B. A-nya 1 2 3, B-nya 4 6 8. Relasi FGH memetakan A ke B. Dengan aturan fx-nya 2x, gx-nya x plus 3, hx-nya 4. Tentukan domain codomain range dan periksa apakah FGH fungsi atau bukan. Oke, karena fungsi relasi FGH ini memetakan dari A ke B, berarti domain relasi FGH ini adalah A. Karena dari A ke B, berarti codomain FGH adalah B. Boleh ditulis 1, 2, 3 seperti ini boleh, 4, 6, 8 boleh. Boleh juga disimbolkan dengan A, B, boleh saja. Nah, untuk mencari range tidak langsung, kita harus menguji terlebih dahulu. Karena ini discrete itu apa? Discrete itu terbatas itu bisa dihitung. Ini kan 1, 2, 3 seperti ini. Berarti ini kan banyaknya hanya 3. Tapi kalau nanti misalkan continue, negatif 1 lebih kecil, X lebih kecil 1, berarti kita harus uji pakai dianalisis terlebih dahulu seperti apa kira-kira kurvanya. Contohnya begini, kalau misalkan fungsinya fx sama dengan x kuadrat, artinya berapapun nilainya kan pasti lebih dari sama dengan 0. Kan tidak mungkin bilangan kuadrat yang negatif. Artinya nanti range-nya ya x lebih dari sama dengan 0, fx lebih dari sama dengan 0. Itu untuk yang masalah analisa. Tiap soal beda. Tapi untuk yang discrete tinggal disubstitusi saja. Jadi ini 2x, kita substitusi 1. 2 kali 1 ketemunya 2. Tapi di B tidak ada 2. Berarti petanya 1 nggak ada. Kemudian kita substitusi 2. 2x ya. 2 kali 2 4. Oh ada, berarti range-nya 4. Kemudian 3. 3 menggunakan aturan 2x keluarnya 6. Di B ada, oh berarti range-nya adalah 4,6. F bukan fungsi. Ada yang bisa jawab kenapa F bukan fungsi? Ada yang bisa berpendapat kenapa F bukan fungsi? Ada yang mau coba? Mungkin karena huruf F-nya kecil. Loh, ya enggak dong. Oke, ini jadi perhatikan. Gini, kembali deh ke definisi. Fungsi adalah relasi yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Perhatikan kata setiap anggota. Di sini tadi satu nggak ada petanya, satu nggak punya peta. Kan satu petanya 2, padahal 2 nggak ada di B. Artinya satu kan nggak punya peta. Kalau nggak punya peta berarti dia kan tidak memetakan setiap anggota. Ada kok di sini yang nggak bisa dipetakan. Siapa? Satu. Karena satu tidak bisa dipetakan, berarti dia bukan fungsi. Bisa dimengerti nggak kalimat ini? Apa susah? Bisa dimengerti kenapa F bukan fungsi? Atau mau tanya? Ada yang mau tanya? Jadi kenapa F itu bukan fungsi? Ini definisinya. Memetakan setiap anggota himpunan A. Setiap anggota himpunan A.
ke tepat 1. Karena di sini 1 nggak punya peta, berarti F dari A ke B bukan fungsi, karena 1 nggak punya peta. Bingung? Paham apa enggak? Masih bingung. Bingung. Perhatikan himpunan ini ya, A. A ini kan isinya 1, 2, 3. Kemudian B isinya 4, 6, 8. F, relasi F ini memetakan dengan aturan 2X. X-nya berarti anggotanya A. Petanya nanti harus di B, karena dari A ke B. Kita masukkan 1, 2X, X-nya diganti 1, 2 kali 1, 2. Di B nggak ada bilangan 2, berarti 1 nggak punya peta. Kemudian ke 1 substitusi angka 2. 2 disubstitusi ke 2X, keluarnya 4. 4 ada di B, berarti masuk. Kemudian 3 kita substitusi ke 2X, keluarnya 6. Berarti range-nya 4 dan 6. Nah, tadi kan 1 nggak punya peta. Artinya, itu melanggar definisinya dong. Kan definisinya setiap anggota himpunan A. Ada kok yang nggak punya peta, siapa? 1. 1 nggak punya peta di B. Berarti F ini bukan fungsi, karena tidak bisa memetakan setiap anggota A ke tepat 1 anggota B. Ada anggota A yang tidak punya peta. Siapa? 1. Masih bingung? Oke. Oke. Itu ya. Jadi oke. Jadi alasannya kenapa F bukan fungsi gara-gara 1 nggak punya peta. Kemudian fokus sekarang yang G. Gx memetakan X ke X plus 3. Kita substitusi anggota A karena fungsi ini dari A ke B. Kita masukkan bilangan 1 ke sini. X plus 3 berarti 1 tambah 3, 4. 4 ada petanya di sini. Ada. Oh, berarti 4. Kemudian 2. 2 kita masukkan ke X plus 3. 2 tambah 3. Ketemunya 5. Di sini nggak ada petanya dong. Kan cuma 4, 6, 8. 5 nggak ada di B. Berarti 2 nggak punya peta. Nggak punya peta 2 karena petanya 5 dan 5 itu bukan anggota B, berarti nggak punya. Kemudian 3 tambah 3, 6. Oh, ada. Berarti range-nya di sini 4,6. Berarti otomatis G juga bukan fungsi. Kenapa? Kenapa G bukan fungsi? Karena tidak semua anggota. Oke, tidak semua anggota. Oke. Karena tidak semua anggota A dapat dipetakan, yaitu 2. 2 nggak punya peta. Karena 2 nggak punya peta berarti dia bukan fungsi. Jadi G bukan fungsi. G cuma relasi, F juga cuma relasi. Ini bedanya relasi dan fungsi. Kemudian fokusnya ke H. Hx sama dengan 4. Pertanyaan saya, kalau X-nya saya ganti 1, H1 berapa? Ayo, H1 berapa? Kalau ini tadi kan kalau Gx X plus 3, kalau X-nya saya ganti 1, X di sini saya ganti 1 kan, 1 tambah 3, 4 begitu. Seperti juga Fx sama dengan 2X. Berarti X-nya saya ganti 1, 2 kali 1, 2. Sekarang kalau Hx sama dengan 4, X-nya saya ganti 1, H1 berapa? Apa yang mau diganti sekarang? Kalau H1 berarti? Oh, oke. Iya, tepat 4. Itu namanya fungsi konstan. Fungsi konstan itu setiap apapun yang kamu masukkan hasilnya sama, itu namanya fungsi konstan. Jadi Hx sama dengan 4 itu mau dimasukkan 1, 2, 3, berapapun ya tetap 4 karena Hx sama dengan 4, bukan tidak ada loh ya. Hx sama dengan 4 artinya H1 ya 4, H2 ya 4, H3 ya 4. Artinya petanya 1 4, petanya 2 4, petanya 3 juga 4. Berarti range-nya 4. H ini fungsi. Kenapa? Kenapa H fungsi? Kenapa H fungsi? Karena konstan. Iya, itu namanya ya fungsi konstan. Jadi Hx sama dengan 4 itu namanya fungsi konstan. Tapi kalau ditanya kenapa fungsi, ya jawabnya pakai ini tadi dong definisinya. Karena Hx memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat 1 anggota himpunan B. Jadi kalau ditanya kenapa, itu jawabannya definisinya ya. Ini tadi definisinya. Oke, bisa dimengerti nggak?
bingung? Mau tanya? Boleh deh kalau tanya. Bisa Pak, yang ini cuman yang pertama tadi tanpa Pak, soalnya Yang mana? nggak kelihatan PPT. Yang mana? Pertama Ini? setelahnya APR. Oh ini. Ini malah lebih gampang lagi. ini tadi sudah dijawab tadi. Ini kan fx 2x plus 5. Kalau saya masukkan nilai 2, berarti x-nya kan diganti 2. Ini 2 kali 2 tambah 5, ketemunya 9. Pertanyaan saya, kalau 100 dimasukkan ke sini, berarti kan ya x-nya diganti 100. 2 kali 100 tambah 5, 205. Bisa dimengerti? Oh, saya kira tadi banyak Pak ya. Enggak, cuma ini tok lah. Enggak, cuma ini tok. Ini definisi yang sudah saya ulang-ulang tadi. Ini himpunan A disebut domain, himpunan B disebut kodomain, anggota himpunan B yang merupakan peta dari A disebut range. Ini sudah kalian pelajari di SMP semua sebenarnya. Ini hanya mengulang saja. Jadi kalau ada soal ya, periksa apakah F fungsi atau bukan. Yang kalian lakukan adalah coba domainnya dipetakan. Apakah setiap anggota domain ini punya peta? Kalau dia punya peta, apakah petanya tunggal? Artinya, kalau misalkan saya masukkan 1, apakah nilai H1 hanya ada satu bilangan saja atau 2? Kalau ada 2 bilangan, berarti itu bukan fungsi. Tetapi kalau tepat satu bilangan, itu fungsi. Jadi indikator fungsi, setiap yang di domain punya pasangan dan petanya harus tunggal. Tunggal itu 1. Nggak boleh double. Kalau begitu, itu namanya fungsi. Jadi kalau ada soal, kenapa F fungsi? Jawabannya adalah karena fungsi F memetakan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Jawabannya pakai definisi ini. Nanti saya berikan PPT-nya biar belajar lagi. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa F bukan fungsi? Karena ada anggota A yang tidak punya peta di B. Atau karena ada anggota A yang petanya double atau 2, ada 2 peta kok di sini, misalkan begitu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti enggak? Bisa Pak, bisa. Oke. Ini slide-nya lanjut enggak? Berubah enggak? Sama. Berubah ya ini slide-nya? Iya berubah. Oke. Nanti kalau misalnya slide-nya nge-lag, bilang ya, karena saya nggak tahu. Iya Pak. Oke, sekarang didefinisikan relasi fx sama dengan 2x, gx sama dengan 1/x, dan hx sama dengan akar 2x. Kalau tadi fungsinya discrete, sekarang kita akan beralih ke fungsi continue, biar kalian tahu bagaimana cara menjawab. Apa bedanya dengan tadi? Kalau yang tadi, itu domainnya dikasih tahu, 1, 2, 3, kodomainnya 4, 6, 8. Sekarang nggak dikasih tahu, malah disuruh nyari tahu berapa domain, range, termasuk kodomainnya juga. Ini kurang soalnya. Serta periksa juga apakah FGH ini fungsi atau bukan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tidak langsung ya. Untuk mencari domain itu tidak langsung. Tapi untuk codomain itu biasanya bilangan real. Kalau tidak dikasih tahu soal, codomainsnya bilangan real saja. Tapi biasanya di soal itu tidak tanya codomain. Kalau soalnya continue, biasanya yang ditanya itu cuma domain sama range. Kecuali kalau fungsinya discrete seperti ini, ditanya codomainsnya berapa. Karena codomainsnya biasanya pasti bilangan real. Nah, yang jadi masalah adalah domain dan range-nya. Kalau fungsinya fx sama dengan 2x, domainnya bilangan real. Kenapa? Karena bilangan berapapun, kalau dimasukkan ke 2x, ada nilainya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan saya masukkan 1/2, 2 kali 1/2, 3, ya itu kan ada bilangannya. Kemudian saya masukkan negatif 1, 2 kali negatif 1, negatif 2. Itu kan ada petanya semua. Berarti domain fungsi f itu seluruh bilangan real, atau boleh kalian jawab R seperti ini. Itu notasi bilangan real, himpunan bilangan real. Kemudian untuk fungsi f ya, ciri-ciri fungsi yang domainnya bilangan real, ciri-ciri fungsi yang domainnya bilangan real itu fungsinya tidak berbentuk pecahan, tidak berbentuk akar. Yang jadi masalah adalah fungsi-fungsi yang berbentuk pecahan dan akar.
kalian ingat-ingat hanya ada dua masalah. Fungsi berbentuk pecahan atau fungsi rasional dan fungsi berbentuk akar yang domainnya bermasalah. Kecuali itu, domainnya bilangan real. Untuk fungsi rasional atau pecahan seperti ini, Gx sama dengan 1/x. Permasalahannya, kenapa jawaban saya R kecuali 0? Ya, ini kan artinya R min 0, itu artinya semua bilangan real kecuali 0 artinya. Jadi R min 0. Semua bilangan real kecuali 0. Kenapa kalau 0 nggak boleh di G? Kalau saya substitusi 0, jadinya 1/0. Padahal 1/0 di matematika itu tidak didefinisikan. Jadi tidak boleh penyebut itu 0. Artinya, kalau soalnya berbentuk pecahan atau rasional seperti ini, yang bawah atau penyebutnya itu tidak boleh 0. Kalau misalkan yang bawah di sini bukan X ya, misalkan X min 1, berarti yang tidak boleh 0 itu bukan X, tapi X min 1. Pokoknya siapapun yang ada di bawah, siapapun penyebutnya, jangan sampai 0. Kalau penyebutnya 0, tidak didefinisikan. Jadi domain di sini adalah siapa saja yang memenuhi fungsi ini. Fungsi ini penyebutnya nggak boleh 0. X nggak boleh 0. Oh, berarti bilangan real kecuali 0. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti nggak? Apa bingung? Atau mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Gimana? Fokusnya kita ke penyebut. Penyebut itu yang bawah. Yang bawah nggak boleh 0. Berarti X-nya nggak boleh 0. Berarti domainnya jangan 0. Maka kita jawab bilangan real kecuali 0. R min 0. Itu artinya himpunan bilangan real kecuali 0. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Bisa Pak. Sekarang domainnya fungsi H. Fungsi akar. Akar seperti ini. Akar itu tidak boleh isinya bilangan negatif. Kalau 0 tidak apa-apa, tapi jangan sampai negatif. Kenapa? Karena akar negatif tidak didefinisikan dalam bilangan real. Akar negatif tidak didefinisikan di bilangan real. Berarti di dalam akar tidak boleh bilangan negatif. Berarti 2x di sini jangan sampai bilangan negatif. Berarti kalau tidak negatif bagaimana? Ya lebih dari sama dengan 0. Bagaimana supaya 2x lebih dari sama dengan 0? Berarti kalian mengerjakannya pakai pertidaksamaan ya. 2x lebih dari sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dibagi 2 sehingga didapatkan x lebih dari sama dengan 0. Emangnya kenapa Pak kalau x-nya negatif 1? Coba kalau dimasukkan x-nya negatif 1. 2 kali negatif 1, negatif 2. Akar negatif 2. Tidak ada nilainya. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau akar, yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Kalau pecahan, yang di bawah atau penyebutnya tidak boleh 0. Cuma itu saja yang perlu diingat. Bisa dimengerti nggak? Apa? Bisa. Oke. Bisa. Kodomesnya bilangan real ya. Ini biasanya di soal tidak ditanyakan, ini saya hanya memberi tambahan saja. Kalau ditanya kodomen jawabannya bilangan real. Kalau fungsinya tidak diketahui dari mana ke mana. Kalau diketahui fungsi ini memetakan R ke R ya berarti N. Atau fungsi ini dari A ke B berarti kodomennya B. Tapi kalau tidak diketahui seperti ini ya jawab aja kodomennya R. Tapi range-nya tunggu dulu. Range-nya harus kita analisa. Yang agak susah mencari range. Karena kita harus menganalisa. Nah, fungsi F 2x di sini domainnya ke seluruh bilangan real. Artinya berapapun kan boleh saya masukkan ke sini. 2x ini bisa menghasilkan bilangan berapapun. Apa iya? Iya. Kalian mau berapapun nanti saya sebutkan domainnya bisa. Misalkan kalian mau bilang apa ya? Apa range-nya ada bilangan 10? Iya. Substitusikan aja x sama dengan 5. 2 kali 5 10. Apa iya range-nya bisa negatif setengah? Iya.
masukkan aja X sama dengan negatif seperempat, nantilah ketemu negatif setengah. Berapapun, apa ya, fungsinya bisa jadi akar 6, ya tinggal dimasukkan akar 6 per 2, nanti ketemu akar 6. Jadi fungsi f(x) ini range-nya bilangan real, karena bilangan berapapun ada petanya di sini. Petanya siapa? Ya X per 2. Kalau fungsinya 2x, prapetanya X per 2. Dibalik saja sebenarnya. Ciri khasnya, kalau fungsi-fungsi seperti ini, 2x, x plus 1, 3x, 5x, fungsi-fungsi linier yang tidak berbentuk pecahan, tidak berbentuk akar, itu range-nya juga bilangan real. Itu saja. Jadi kalau misalkan soalnya fx sama dengan x min 7, range-nya berapa? Ya bilangan real. Jadi kalau ketemu fungsi linier, itu pasti range-nya bilangan real. Kecuali fungsi konstan ya. Kalau fungsi konstan seperti soal sebelumnya, yang ini hx sama dengan 4, ini range-nya cuma 4 karena di sini ada 4 saja. Tapi kalau tidak diketahui dan fungsinya linier, misalkan fx sama dengan 7x plus 5, berapa range-nya? Ya bilangan real. Fungsi linier pasti bilangan real range-nya. Kemudian untuk yang fungsi g, bisa nggak sih gx ini nilainya negatif? Bisa, x-nya diganti bilangan negatif, gx-nya nanti negatif. Bisa nggak ini positif? Bisa. Kalau x-nya diisi positif, gx ini nanti positif. Apa iya gx bisa mendapatkan nilai angka 2? Iya. Substitusi aja x sama dengan setengah. 1 dibagi setengah, 2. Artinya, berapapun bisa dihasilkan oleh gx kecuali 0. Kenapa? Pertanyaan saya, berapa yang harus saya masukkan ke x agar gx ini nilainya 0? Berapa x-nya supaya gx sama dengan 0? Ada yang bisa jawab? Berapa x sehingga gx ini 0? Bisa nggak kira-kira gx ini jadinya 0? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Karena 0 itu, karena 0 itu adalah pembagian dari 0 itu sendiri. Artinya 0 dibagi 5, 0 dibagi 7 itu 0. Tapi kalau yang atas sudah 1, ya nggak bisa. Kalau yang atas 1, 2, 3, nggak mungkin bisa 0. Jadi kalau kalian ketemu fungsi pecahan yang atasnya itu bilangan ya, misalkan 7 per 2x, itu range-nya pasti tidak bisa 0. Bilangan real kecuali 0. Kenapa? Karena bilangan 0 hanya dihasilkan oleh pembagian 0 dibagi berapa begitu. Kalau bilangan tidak mungkin. Oke, kemudian untuk yang fungsi h. Fungsi h, akar, di sini akar ya. Akar 2x. Akar di sini nilainya pasti tidak negatif. Kok bisa? Iya, karena di dalam akar juga tidak boleh negatif. Otomatis keluarnya juga tidak mungkin negatif. Berarti akar di sini nilainya juga lebih dari sama dengan 0. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau fungsinya seper x, seper 2x, seper 3x dan 1, itu range-nya pasti tidak 0. Bilangan real kecuali 0. Tetapi kalau fungsinya akar 2x, akar 3x min 1, akar berapapun deh, akar x kuadrat min 5x min 3, itu range-nya pasti tidak mungkin negatif. Jadi x lebih dari sama dengan 0. Kalau pecahannya seperti ini, tunggu dulu. Ini bisa diselesaikan tapi tunggu dulu. Tapi untuk yang fungsi seper gitu ya, seper x, seper 2x, seper x min 1, itu pasti tidak 0. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya nggak? Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya? Monggo kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya nggak? Sudah paham apa mau tanya? Belum? Bisa dimengerti atau mau tanya? Gimana? Gimana
Gimana untuk mencari 3 ini tadi? Mencari domain, codomain, range. Ada masalah nggak? Sudah paham? Halo? Gimana? Gimana? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah paham. Oke. Nah, untuk soal ini saya tidak akan bahas. Kalian nanti coba kerjakan sendiri di rumah. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas bareng-bareng tuh. Kemudian jadi kalian coba kerjakan di rumah, nyari ini domainnya berapa, kodomainnya berapa, range-nya berapa, apakah ini fungsi atau bukan. Nanti kalian coba sendiri di rumah. Terus kemudian pertemuan selanjutnya nanti kita bahas bersama-sama yang benar seperti apa. Apakah pekerjaan kalian benar atau enggak. Nanti kita lihat bareng-bareng di pertemuan selanjutnya. Ini bikin apa namanya, kalau soal itu pasti lebih sulit dari yang dijelaskan. Ini yang dijelaskan seperti ini, soalnya seperti ini. Nggak apa-apa. Petunjuknya x kuadrat plus 2x plus 1 ini difaktorkan. Itu bisa dibuat ke bentuk pemfaktoran. Pemfaktoran kuadrat sempurna. Itu bisa. Kemudian diselidiki. Domainnya berapa? Ingat ya, untuk menentukan domain hanya ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan. Bentuk pecahan dan bentuk akar. Kalau bentuk pecahan, penyebutnya jangan 0. Kalau bentuk akar, yang di dalam akar jangan negatif. Hanya itu saja. Oke. Next. Next enggak? Next apa? Mau tanya? Kalau next ya next. Next sudah ganti materi. Next. Lanjut. Apa mau tanya? Lanjut aja. Nanti saya kasih kalian PPT-nya. Boleh pelajari lagi. Oke. Kembali ke SMP. Macam-macam fungsi. Di situ saya gambarkan fungsi bijektif, surjektif, dan injektif. Oke, salah satu dari kalian silakan berpendapat apa yang dimaksud bijektif, surjektif, dan injektif. Di situ sudah ada contohnya. Tinggal kalian interpretasikan sendiri apa yang dimaksud masing-masing fungsi itu. Injektif dulu deh. Injektif dulu kalau begitu. Atau disebut dengan fungsi satu-satu. Apa yang dimaksud dengan fungsi injektif? Ya, silakan. Monggo, Mas, Mbak. Mbak-mbaknya kemana? Monggo, Mas. Apa injektif? Fungsi injektif itu apa? Itu sudah ada gambarnya loh, gambarnya. Coba kalian lihat gambarnya. Apa bedanya antara bijektif, surjektif, injektif, bedanya? Coba dilihat. Ayo, silakan berpendapat. Nggak harus kata-katanya tersusun rapi ya. Kalau kata-katanya terlalu tersusun rapi, saya malah curiganya kalian lihat di Google. Kata-katanya nggak usah tersusun rapi deh. Kata-katanya bebas. Acak nggak apa-apa. Atau mau nyebutkan, oh injektif itu begini, surjektif begini, bijektif begini pun. Ayo silakan. Salah satu saja. Ayo silakan, siapa? Belajar berpendapat. Sudah kelas 10, ayo. Ayo salah satu. Kemana-mana, ayo. Satu saja. Nggak harus bener kok. Nanti saya bantu. Ayo satu, siapa? Masih belum mengerti, Pak. Gini aja. Kamu ya. Namamu siapa? Namamu siapa? Saya Hah. Hanif Karawi, Pak. Oke, Hanif Karomi. Coba Mas Hanif, coba kamu lihat apa bedanya gambar yang bijektif, surjektif, dan injektif. Coba kamu katakan aja bedanya apa gitu aja. Bedanya. Heeh. Kalau objektif Heeh. Ya gak usah guyu. ada tarik garis dari E ke 9. Heeh, terus? Kalau objektif tarik garisnya E ke 7. Heeh. Kalau injektif ada tarik garis E. Oke. Jadi sebenarnya cuma itu bedanya. Kalau bijektif, tapi terlepas dari bilangan-bilangannya, kalau bijektif itu semuanya punya pasangan dan masing-masing satu, nggak ada yang double, nggak ada yang nggak punya pasangan sama sekali. Oke, jadi antara domain dan kodomain semuanya punya pasangan dan tidak ada yang double. Iya nggak?
Kalian lihat yang bijektif coba. Bijektif itu semuanya baik yang di kiri maupun di kanan punya pasangan dan tunggal, nggak ada yang double. Gitu nggak Mas Hani? Jadi Mas Hani kemana tuh? Iya nggak? Iya Pak. Kita. Kalau yang bijektif itu punya pasangan semua, nggak ada yang kosong dan nggak ada yang double. Tapi kalau surjektif ada yang double, tapi semuanya punya pasangan. Jadi baik yang di kiri maupun yang di kanan punya pasangan semua. Tapi ada yang double di kodomainnya. Kalian ingat-ingat ya, yang double di kodomain. Kalau yang double di domain, ya itu bukan fungsi. Karena fungsi memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota B. Yang boleh double itu yang kodomain. Kalau yang kodomain ada yang double ya, tapi tidak harus ya. Artinya kalau surjektif itu semua yang di kodomain ada pasangannya. Boleh double, boleh enggak. Tapi kalau injektif, fungsinya nggak boleh ada yang double, tapi boleh ada yang kosong. Saya ingat-ingat lagi ya. Kalau surjektif, semua yang di domain, garis kuning saya kelihatan nggak? Ini ada garis kuning, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Wah ini kalau saya tanya kelihatan banyak yang jawab. Oke, kalau surjektif, yang kodomain itu semuanya penuh, nggak boleh ada yang nggak punya pasangan. Semuanya harus penuh. Boleh double, boleh nggak, terserah. Yang penting kalau surjektif kodomainnya harus penuh. Itu syaratnya surjektif. Surjektif itu syaratnya kodomainnya penuh. Kalau injektif syaratnya harus tidak boleh double. Jadi tidak boleh double ya. Ini loh contohnya double itu. Ini kan double loh. Double. Nggak boleh. Kalau injektif nggak boleh double. Boleh ada yang kosong, boleh juga penuh, terserah. Fungsi bijektif itu gabungan dari fungsi surjektif dan injektif. Kalau kalian perhatikan, surjektif setiap yang di domain ada pasangan. Injektif setiap yang punya pasangan hanya satu, tunggal. Maka bijektif ditarik kesimpulan, fungsi bijektif adalah fungsi yang setiap anggota kodomain punya prapeta dan tunggal, nggak boleh ada yang double. Jadi fungsi bijektif ini ya surjektif ya injektif. Kalau ada pertanyaan, apakah fungsi ini surjektif? Ya. Apakah fungsi ini injektif? Ya. Apakah ini bijektif? Ya juga. Fungsi ini gabungan, ya bijektif, ya surjektif, ya injektif. Tapi kalau surjektif, surjektif saja. Kalau injektif, injektif saja. Tapi kalau bijektif memuat ketiganya. Tapi sudah cukup kalian katakan fungsi ini bijektif. Tidak perlu disebutkan fungsi ini surjektif, injektif, bijektif, tidak perlu. Kalian cukup mengatakan fungsi ini bijektif. Tetapi kalau ada pertanyaan, apakah fungsi ini surjektif? Jawabannya iya, fungsi ini surjektif. Kenapa? Karena fungsi surjektif itu setiap anggota kodomain punya prapeta. Di sini kan penuh. Oh, berarti ini surjektif. Apakah injektif? Injektif syaratnya setiap yang punya pasangan harus satu. Oh iya, ini pasangannya tunggal kok, nggak ada yang double. Oh, berarti ini juga injektif, juga surjektif, makanya disebut bijektif. Bi itu kan dari kata double, dua. Atau surjektif kata lainnya adalah fungsi pada. Injektif kata lainnya fungsi satu-satu. Jadi ada beberapa buku yang menuliskan fungsi pada dan fungsi satu-satu. Ingat-ingat ini sinonimnya. Kalau kalian ketemu soal fungsi satu-satu, itu maksudnya fungsi injektif. Kalau fungsi pada, itu maksudnya fungsi surjektif. Kalau fungsi satu-satu dan pada, itu maksudnya bijektif. Ada yang mau tanya? Saya mau tanya. Silakan namanya dulu deh. Muhammad Hanif Karami. Ya, silakan Mas Hanif. Itu tadi Pak, apa namanya yang bijektif itu bisa double apa? Apanya yang bisa double? Itu pasangannya. Nggak bisa. Bijektif itu nggak boleh. Nah, kalau bijektif harus nanti kalau boleh double sama dengan surjektif. Kalau surjektif boleh double. Boleh double, yang penting intinya surjektif itu di sini nggak boleh ada yang kosong. Intinya cuma itu. Mau ini double atau enggak terserah. Yang penting di sini nggak ada yang kosong.
Kalau injektif, setiap yang punya pasangan tunggal, nggak boleh double. Mau di sini ada yang kosong atau enggak, monggo terserah. Tapi kalau bijektif, semuanya harus punya pasangan dan tunggal. Bisa dimengerti? Masih bingung kah? Bisa dimengerti nggak? Bisa, Pak. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Siapa yang alhamdulillah tadi? Namanya siapa? Ayo, siapa namanya? Oh, gak berani muncul ya. Oke, ini slide saya ganti nggak? Iya, Pak, terganti, Pak. Operasi fungsi ya. Oke, operasi fungsi. Operasi fungsi itu sama dengan operasi fungsi dan operasi bilangan real itu sebenarnya sama. Jadi kalau dijumlahkan, ya tinggal dijumlahkan aja. Kalau dikurangi, ya tinggal dikurangi aja. Kalau dikali, ya tinggal dikali aja. Kalau dibagi, ya tinggal dibagi aja. Sebenarnya masih ada satu operasi, ada dua sih. Ada dua operasi yang belum saya tampilkan di sini. Ada operasi komposisi dan operasi inverse. Tetapi untuk operasi komposisi kita bahasnya minggu depan saja. Untuk yang operasi inverse, bahasnya semester depan aja. Terus kita hari ini belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian aja yang gampang. Bedanya di mana? Di sini. Di D. D itu adalah domain. Oh iya, kenapa saya nuliskan kok kecil-kecil seperti ini? Bukan tanpa alasan ya. Memang notasinya seperti ini. Kalau kalian menuliskan domain fungsi f, maka f-nya kecil di bawah. Jangan besar. Itu kesepakatannya seperti itu. Bukan tanpa alasan. Ini kesepakatannya memang seperti ini. Kemudian, apa namanya? Fungsi ya, fungsi kalau dijumlahkan domainnya ini simbol irisan. Irisan antara f dan g. Artinya kalau fungsi f, misalkan fungsi f domainnya bilangan real, kemudian fungsi g domainnya bilangan bulat, maka irisan dari bilangan real dan bilangan bulat itu adalah yang terkecil, yang memenuhi kedua-duanya. Bilangan bulat sama bilangan real itu kan yang lebih sedikit anggotanya kan bilangan bulat ya. Sebenarnya bukan lebih sedikit, tapi kardinalitasnya. Kalau di bilangan kita bilangnya kardinalitas. Artinya kan bilangan real itu kan mencakup seluruh bilangan bulat. Berarti kalau misalkan f-nya bilangan real, kemudian g-nya bilangan bulat, maka df iris dg adalah bilangan bulat. Diambil himpunan yang paling kecil yang memenuhi kedua-duanya. Kalau misalkan f-nya bilangan cacah, g-nya bilangan asli, ayo, masih ingat nggak apa bedanya bilangan cacah dan bilangan asli? Ada yang mau pendapat apa bedanya? Bilangan cacah dan asli. Ada yang masih ingat? Apa bedanya? Bilangan cacah dan asli. Caca ada nolnya ya, Pak ya? Oh iya, cacah ada nolnya. Tinggalkan Saya ada nolnya. iya, makasih. Saya baru tahu ternyata ini bisa. Saya, Pak. Oh, sudah dijawab tadi. Jawab. Udah jawab semua. Benar kok, benar. Udah benar semua. Jadi kalau cacah itu ada nolnya. Kalau asli nggak ada. Sudah benar semua. Enggak, saya baru tahu ini kok. Ternyata bisa. Ini kelihatan nggak merah-merah ini? Oh, saya baru tahu. Saya ini pakai HP, nggak pakai laptop. Karena laptop saya itu kalau dipakai presentasi nge-lag, makanya saya pakai HP. Tapi ya alhamdulillah ini kelihatan. Eh, pakai coret-coretnya tadi mana hilang ini. Jadi kalau ini irisan semua, irisan. Pena coba saya tadi. Wah bisa ternyata. Nah ini. Ya ini df iris dg. Jadi kalau misalkan f-nya itu bilangan real, bilangan real. Kemudian g-nya itu bilangan ini g ya bulan 9. G-nya itu bilangan bulat. Oh ya, ingat-ingat simbol dalam matematika. Bilangan bulat itu simbolnya z. Bilangan real itu r, bilangan asli itu n. Bilangan cacah nggak punya simbol. Bilangan rasional itu q. Jadi kalau r diiriskan dengan z, itu dapatnya adalah z. Kenapa? Karena bilangan real itu mencakup bilangan bulat. Begitu kesimpulannya. Oke, kemudian sama ya, sama untuk baik yang pengurangan maupun perkalian itu sama ya.
Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian itu domainnya sama. Tetapi untuk yang pembagian ada bedanya di sini. Ini bedanya. Min. Ingat-ingat kalau ada kata negatif ya, tulisan negatif bukan di bilangan, isinya huruf semua tapi ada negatifnya, itu artinya kecuali. Jadi kalimat matematika kecuali itu disimbolkan dengan minus. DF iris DG kecuali X bilangan real, seperti ini bacanya X bilangan real, sedemikian hingga GX sama dengan 0. Saya tanya, kenapa memangnya kalau GX sama dengan 0? Kenapa kalau GX sama dengan 0? Akibatnya apa? Ada yang tahu? Akibatnya kalau GX sama dengan 0? Ini sebelumnya tadi loh, diingat-ingat tadi kalau misalkan seper X, tadi kan X-nya nggak boleh 0. Sekarang kita analogikan ke sini. Sekarang kalau Fx per Gx, kenapa Gx-nya juga nggak boleh 0? Karena apa? Karena ya tidak terdefinisi. Bilangan berapapun kalau dibagi 0 tidak terdefinisi. Tidak boleh ya. Bilangan berapapun kalau dibagi 0 tidak boleh, tidak terdefinisi. Jangan. Nah, maka GX-nya nggak boleh 0, kan kita kuncinya di penyebut. Penyebutnya jangan 0. Maka di sini saya tuliskan X bilangan real kecuali yang menyebabkan 0. Oke. Saya kembali ke slide sebelumnya. Ini lama ternyata. Mana tadi soalnya? Oh ini. Ya nggak jadi PR ya, saya kerjakan aja. Saya kerjakan ini. Ini mumpung saya dapat X. Sekarang saya tanya, X kuadrat X kuadrat plus 2X plus 1 ini. Ini slide-nya, ini kan kelihatan kan? X kuadrat plus 2X plus 1 kan? Yang saya lingkari merah ini. Iya Pak. Enggak. Pertanyaan saya itu bisa difaktorkan jadi berapa? X kuadrat plus 2X plus 1. Kalau difaktorkan jadi berapa? X min 1 apa X plus 1? X plus 1. Oh iya, X plus 1 ya. X plus 1 kuadrat per X min 1. Wah, jadinya jelek ini. Kelihatan tapi ya, coret-coretan saya. Iya Pak, kelihatan. Itu kan X plus 1 kuadrat per X min 1. Nah, kita nggak bahas relasi fungsi ini tuh. Kita bahasnya begini. X plus 1 kuadrat ini ya. So, misalkan kita cari domain. Permasalahannya misalkan disuruh cari domain. Karena ini bentuknya apa dulu? Kalian lihat. Permasalahannya itu bentuknya cuma ada dua. Pecahan atau akar. Kalau pecahan, syaratnya penyebutnya nggak boleh 0. Penyebutnya di sini adalah X min 1. Berarti X min 1 jangan 0. Berarti X nggak boleh berapa? Kalau X min 1 nggak boleh 0, X nggak boleh berapa? Nggak boleh 1. Oke, berarti domain jawaban soal ini domainnya adalah di F misalkan. Misalkan ya namanya. Oh, DU bukan DF. Soalnya tadi U. Misalkan DU begini adalah R kecuali 1. Gini jawabannya ya. R kecuali 1 begini. Itu cara menjawab domain. Oke? Siap. Oke, sekarang kalau kodomain jawabnya R ya, kodomainnya R ini. Kalau ditanya kodomain jawab aja R kalau kuncinya. Kecuali disyaratkan ya, disyaratkan itu dikasih tahu fungsinya dari sini ke sini, oh itu enggak. Terus range-nya, permasalahannya sekarang range. Untuk mencari range itu tidak mudah. Karena ini fungsinya X plus 1 kuadrat per X min 1. Perhatikan, X plus 1 kuadrat itu bisa negatif enggak? Yang atas itu bisa negatif enggak? Yang pembilangnya. Bisa nggak ekspresi ini nilainya negatif? Maksud saya nggak bisa ya. Karena bilangan kuadrat itu pasti tidak negatif. Belum tentu positif ya. Bisa 0 kok. 0 itu bukan positif. Tapi tidak mungkin lah negatif. Jadi X plus 1 kuadrat pasti tidak negatif. Artinya yang atas pasti tidak negatif. Sementara yang bawah bebas. Bisa positif, bisa negatif. Otomatis kalau yang bawah negatif ya,
Karena yang atas pasti tidak negatif ya. Yang atas pasti tidak negatif. Andaikan yang atas tidak negatif dan tidak nol. Misalkan yang atas tidak nol deh. Boleh 1, boleh 2, boleh setengah, boleh berapapun. Kemudian yang bawah positif juga. Maka positif dibagi positif hasilnya positif juga. Berarti positif bisa. Berapapun positif bisa. Kemudian kalau saya masukkan yang bawah negatif, berarti positif dibagi negatif hasilnya negatif. Berarti bilangan positif berapapun bisa dicari, bilangan negatif berapapun bisa dicari. Permasalahan selanjutnya, bisa nggak ini menjadi nol? Fungsi ini bisa mendapatkan nilai nol nggak? Maksudnya kalau x-nya dimasukkan berapa gitu, bisa jadi nol nggak fungsi ini? X plus 1 kuadrat per x min 1 bisa menyebabkan nilainya nol kalau dimasukkan x berapa gitu. Syarat pembagian nol tadi berapa? Bagaimana bilangan bisa dibagi nol? Itu ketika yang atas nol. Kalau pembilangnya nol, itu pasti hasilnya nol. Nol dibagi berapapun nol. Yang bawah jangan nol gitu. Bisa nggak x plus 1? Bisa. Bisa. Berapa kalau bisa? X-nya berapa? Saya isi berapa? Supaya hasilnya nol. Ya mudah toh, begini saja. X plus 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan ekspresi bawah ini. Negatif 1. Kan kalau negatif 1 kalian masukkan ke sini, negatif 1 tambah 1 hasilnya 0 kan? 0 kuadrat 0 kuadrat 0 juga. Oke, berarti 0 per X min 1 ya 0. Oke, berarti 0 boleh. 0 bisa jadi. Maka jawabannya R-nya untuk RU di sini ya. R fungsi U, R fungsi U itu adalah bilangan real. Oke, selesai ya. Jadi perlu dianalisa, bisa 0 enggak, bisa negatif enggak, bisa positif enggak. Itu harus dianalisa terlebih dahulu. Padat ya, fungsi real ini padat. Nggak perlu kalian periksa satu-satu, nggak ada habisnya kalau diperiksa satu-satu. Itu ya. Ada yang mau tanya? Kita sampai sini dulu. Udah 11.49 ya. Kita sampai sini dulu, ada yang mau tanya? Dari awal sampai akhir, boleh mau tanya apa? Ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada ya silahkan. Mana? Ada yang mau tanya? Ini tadi kita sampai sini dulu, sampai operasi fungsi. Gimana? Silakan yang mau tanya. Silakan. Sebelum diakhiri. Sampai operasi fungsi dulu deh. Dikit-dikit yang paham bener. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oke. Sudah paham semua kah? Silakan dijawab. Sudah paham semua? Itu siapa? Insyaallah paham. Insyaallah paham. Oke. Jadi kalau insya Allah paham dan semuanya juga sudah insya Allah mengerti, hari ini kita belajarnya sampai sini dulu. Nanti kalian belajar lagi lah apa itu yang sudah saya ajarkan tadi. Ingat-ingat lagi. Nanti coba saya kasih soal lah. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin hari ini kita belajar agak sedikit ya, karena ternyata kalian masih lupa materi-materi yang sebenarnya ini sudah diberikan di SMP. Kita hari ini sebenarnya mengulang saja. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Sunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.